Sebelum ke topik utama, bisa dilihat di sini tukang sapu di Hong Kong ini nyapuin halaman ya. Lihat, tukang sapu di Hong Kong ini orang Muslim. Nih, ini di Hong Kong loh. Lihat. Ini si bapak ini pakai peci, kopiah, dan sering saya lihat beliau itu sholat ya di halaman sini di taman ya. Beliau ini kerjanya bersih-bersih seperti ini begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koko le hepin toa. Hepin toa, yan to yana. Pakistan. Oh, ini Pakistan pemirsa. Nih bisa dilihat. Ya, yan nih ya. Pakistan. Muslim ah? Alhamdulillah. Muslim pemirsa, lihat. Jadi beliau setiap hari itu di sini ya, yang sering ke Meifu liburan, bisa dilihat ya, bapak ini sering bersih-bersih di taman sini, dan beliau adalah seorang Muslim begitu. Ya, di Hong Kong seperti itu, lihat bersih semua Hong Kong. Ini di sini di Hong Kong ini walaupun bukan mayoritasnya Muslim, tapi alhamdulillah subhanallah sekali kebersihannya sangat dijaga banget ya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakye, Kumadaramang, Kasadayana dari Sabang sampai Merauke. Selamat jam segini aja pemirsa, ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia, pokoknya sekitar buruh ya, atau kehidupan sosial lainnya juga. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Jadi pemirsa, saat ini, sekarang ini di Indonesia lagi ramai-ramainya membahas tentang penolakan undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan ya kemarin, tadi malam ya sudah disahkan, dan banyak sekali di Indonesia buruh, semua buruh turun ke jalan untuk menolak undang-undang Omnibus Law ya. Nah, jadi ini nyebutnya agak apa ya pemirsa, agak susah juga. Tetapi bukan hanya di Indonesia saja ya, kami pun dari berbagai organisasi di Hong Kong juga sama tolak Omnibus Law. Kami tak takut melawan, ini dari JBMI ya. Dan juga ada lagi tolak Omnibus Law, kami tidak takut melawan, dari Serikat SBRJ atau LIPMI ya begitu. Dan ada juga dari SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia, juga sama menolak Omnibus Law ya pemirsa. Yang mana itu banyak sekali di dalamnya itu, isi-isinya itu juga merugikan kita ya, seperti itu, buruh ya. Kita juga yang ada di luar negeri juga sama ya, kita itu sebagai buruh ya pemirsa. Kenapa di sini banyak sekali BMI, apalagi dari organisasi-organisasi menolak Omnibus Law? Karena keluarga kita, keluarga PMI, keluarga kita, keluarga TKI yang ada di Indonesia juga kebanyakan keluarga kita itu berasal dari orang Chili ya, wong Chili. Orang tua kita, saudara kita, keluarga kita di Indonesia juga dari petani ya begitu ya, buruh ya, seperti itu. Jangankan kalian, saya aja, orang tua saya sendiri, keluarga saya sendiri berasal dari petani ya, buruh tani. Orang tua saya juga petani ya pemirsa. Saya tidak gengsi untuk mengakuinya. Maka dari itu, kenapa di sini banyak sekali PMI di Hong Kong menolak undang-undang Omnibus Law ya, bukan buruh yang ada di Indonesia saja. Kami pun di luar negeri, di Hong Kong terutama, banyak sekali yang menolak undang-undang tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan menemukan titik terang ya, wajar, karena setiap sesuatu yang disahkan itu pasti ada pro dan kontra ya. Tidak mungkin sesuatu itu sudah disahkan dan semuanya setuju. Dunia ini tidak rame begitu ya pemirsa, bener nggak? Jadi semuanya pasti ada pro dan kontra, dan semoga, saya doakan menemukan titik terang yang terbaik ya begitu ya, baik buat pemerintah maupun buat rakyat juga. Pokoknya kita pengen yang terbaik semuanya. Pemerintah baik, rakyat pun baik ya begitu. Jadi
semua saling menguntungkan satu sama lain begitu. Oke, kita lanjut langsung ke TU, topik utama, yang mana pemirsa, pembahasannya ini sangat menarik sekali ya, dan ini sangat sekali dicari banyak orang, apalagi sekarang di Indonesia baru saja disahkan undang-undang Omnibus Law ini. Banyak sekali sekarang dari Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, seperti itu ya pemirsa. Dan tidak kaget, tidak heran, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia sekarang sangat susah sekali mencari pekerjaan karena sudah diserang sama si virus Kopat-Kapit ini ya pemirsa. Jadi banyak sekali di Indonesia karyawan yang di PHK massal. Terus banyak juga PMI atau TKI yang pulang ke Indonesia ya. Kemarin itu ada berapa puluh ribu jiwa yang pulang ke Indonesia, dan di Indonesia pun sekarang menganggur. Jadi wajar sekarang berbondong-bondong ingin bekerja ke luar negeri. Nah, yang ada di luar negeri yang punya majikan baik, yang masih ingin bekerja, tetap dipertahankan dengan sebaik-baiknya, karena sekarang mencari pekerjaan sangat susah ya begitu. Oke, maaf ya pemirsa, barusan ngoceh sedikit ya. Langsung saja. Jadi ini dilansir oleh kompas.com. Ingin kerja di luar negeri, check info lowongan kerja resmi di BP2MI. Nah, jadi pemirsa silahkan follow ya, di Facebooknya juga ada begitu. Nah, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR atau DPD, juga pemerintah hari Senin 5 Oktober, Agustus, September, bulan 10 ya 2010, mengundang respon beragam dari masyarakat. Selain penolakan dan pro kontra yang sudah lama terdengar mewarnai perjalanan peraturan hukum ini dibuat, ada juga respon dari yang akhir-akhir ini muncul. Banyak masyarakat yang melalui media sosialnya mengungkapkan ingin berpindah ke warganegaraannya atau mencoba mencari pekerjaan di luar negeri saja. Nah, bukan tanpa alasan, keinginan ini timbul bisa jadi berangkat dari pasal-pasal di undang-undang tersebut. Undang-undang sapu jagat nih disebutnya. Itu yang dinilai akan membuat pekerja di tanah air semakin sulit. Misalnya, penghapusan waktu kerja bagi pekerja kontrak, penghilangan hak menggugat jika dikenai PHK, penghapusan hak 2 hari libur, penurunan jumlah uang pensiun. Ya, di situ ada ditiadakan ya uangnya. Di sini ditulis ada penurunan jumlah uang pensiun dan sebagainya. Sementara itu di media sosial kata kunci kerja di luar negeri udah dibikin tagar ini, kerja di luar negeri, juga banyak dicuitkan warganet. Hasilnya ternyata banyak akun yang mencuitkan keinginannya bekerja di luar negeri setelah undang-undang kontroversial ini disahkan. Salah satunya ditulis oleh akun Dinong ya. Aku bangun di suatu pagi hari pertama setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Semangatku makin berkibar untuk upgrade skill sampai mampus buat persiapan lebarin karir di luar negeri. Jadi udah disiapin semuanya ya, skillnya, kemampuannya untuk bekerja di luar negeri begitu. Puluhan akun lainnya juga menyampaikan kegelisahan yang sama terkait iklim bekerja di dalam negeri pasca RUU Cipta Kerja diketok palu menjadi undang-undang yang sah. Mereka tidak jarang menyebut bekerja di luar negeri adalah salah satu solusi yang bisa dikejar. Apa kabar dengan kita dulu pemirsa? Dulu pun kita bekerja ke luar negeri karena apa? Bukan kita itu sengaja ya bekerja ke luar negeri, sengaja pengen jalan-jalan, pengen cari pengetahuan, bukan, karena butuh, berarti itu kepaksa begitu ya. Sekarang pun sama ya. Nih banyak sekali yang komen, bener deh dengan sahnya RUU ini bikin kita makin susah sebagai pekerja, jadi mungkin solusinya adalah kerja di luar negeri aja begitu katanya. Keinginanku sekarang kerja di luar negeri aja biar nggak pusing lihat pemerintahan chaos gitu. Ini yang banyak yang komen di sini ya pemirsa. Jika Anda adalah salah satu yang terpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri,
Beragam informasi bisa diakses di halaman resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu BP2MI ya pemirsa. Silahkan di follow di yang resminya ya pemirsa. Hati-hati karena banyak sekali akun-akun yang bodong-bodong yang tidak resmi begitu. Di situ ada sekali banyak lowongan pekerjaan. Jadi di laman BP2MI tersebut ada banyak lowongan pekerjaan berbagai sektor di sejumlah negara di dunia untuk Anda masuki. Jadi kalian lihat sektor-sektor pekerjaan terbagi menjadi hospitality, kesehatan, konstruksi, minyak dan gas, manufaktur, perkebunan dan perikanan, transportasi dan komunikasi, perdagangan, keuangan, layanan dan lain-lain. Sementara pilihan negara yang tersedia adalah sebagai berikut. Nah, pemirsa, saya hanya membacakan berita yang ada di sini ya. Jadi kalau nanti ada misalkan di negara ini belum buka kok kamu udah ngomong gitu, sorry, ini bukan pendapat saya sendiri ya pemirsa. Saya membacakan sesuai apa yang ada di berita ini ya, dari kompas.com, dan ini ada di BP2MI. Silahkan dibuka. Ini negaranya sebagai berikut: Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Nigeria, Maladewa, Singapura, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Taiwan. Oh, ada Papua New Guinea ya. Taiwan, Turki, Bahrain, Kuwait, Aljazair, Italia atau Itali, Polandia, Kepulauan Solomon. Nah, ada Kepulauan Solomon juga. Dengan memilih salah satu sektor yang diinginkan atau yang sesuai dengan kemampuan, maka Anda akan disuguhkan sederet lowongan kerja yang tersedia. Selain itu juga lengkap beserta negara penempatan, juga perusahaan penyalur yang akan membantu prosesnya. PJTKI ya itu ya pemirsa. Misalnya ketika Anda memilih lowongan pekerjaan di sektor minyak dan gas, maka akan muncul belasan lowongan pekerjaan di Malaysia dan Saudi Arabia yang bisa dicoba sebelum tanggal pendaftaran berakhir. Penyaringan lowongan kerja juga bisa dilakukan dengan memilih negara yang ingin dituju, misalnya Malaysia. Maka sistem akan menampilkan ada daftar lowongan pekerjaan apa saja di negara tersebut. Seperti contoh lowongan kerja sebagai karyawan laundry di Itali. Upah yang didapat sekitar $730 Amerika Serikat ya, atau setara dengan 10 juta rupiah, hingga $1.000 atau setara dengan 14 juta rupiah itu bekerja di karyawan laundry ya pemirsa. Wow, kalau menurut pandangan kita orang Indonesia, gaji 10 juta jadi tukang laundry di luar negeri jadi tukang laundry aja udah puluhan juta ya gajinya. Di Indonesia guru aja berapa, bayangin. Waduh, minim sekali ya gaji di kita di Indonesia ya. Padahal Indonesia ini kaya raya ya. Kalau dilihat-lihat, kita yang sudah merantau ke luar negeri ya, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Saudi Arabia, lihat ya, kita bisa menyamakan ya negara kita Indonesia sama contohnya negara Hong Kong atau Saudi Arabia. Kalau kita pikir-pikir, ternyata lebih kaya negara kita ya Indonesia. Kenapa? Indonesia itu juga bisa disebut juga paru-parunya dunia pemirsa. Hutan kita itu Indonesia terluas di dunia, bayangkan. Makanya Indonesia disebut dengan paru-parunya dunia. Indonesia paru-parunya dunia. Harusnya kita itu makmur ya, melimpah ya. Kita harusnya hidup kita itu tentram ya di negara kita sendiri ya, karena sumber daya manusia Indonesia itu melimpah gitu. Cuma mungkin karena kebanyakan yang korupsi begitu ya, jadi pekerjaan susah lah, begitulah. Jangan diomongin, kalian sudah tahu ya, sehingga kita bekerja ke luar negeri. Nah, jadi lowongan lainnya sebagai pengumpul dan daur ulang sampah, upahnya sekitar $684 hingga $1.000. Waduh, bayangin. Nah, oke pemirsa, di situ ya pokoknya dibuka di BP2MI.
nanti tak, dan hati-hati ya, itu apa namanya, di follow yang akun aslinya BP2MI ya pemirsa. Oke. Silahkan yang mau bertanya kawan-kawan, jika ada yang mau ditanyakan boleh ya, tulis di komentar ini. Kalau ada rahasia, misalkan malu teh saya mau curhat gini-gini, tulis aja, kirim pesan langsung ke IG saya ya, Pelangi Hidup. Sama juga, jadi ini saya pun insya Allah akan pulang ke Indonesia sebentar lagi ya pemirsa. Mudah-mudahan sukses kita di Indonesia, walaupun negara Indonesia sekarang lagi dalam keadaan seperti ini ya. Yang dari Indonesia sekarang pengen kerja ke luar negeri, pengen ke luar negeri. Yang dari luar negeri sekarang pengen balik ke Indonesia. Nanti setelah nyampe Indonesia balik lagi ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia lagi, ya itu mundar mandir gitu ya. Ya harus bagaimana lagi, ini pilihan hidup. Yang pasti pilihan hidup itu kita harus tentukan sebaik mungkin, sematang mungkin ya. Jangan mungkin kebanyakan ya kawan-kawan yang bolak balik akhirnya baru saja ada temannya baru saja ke Indonesia, baru 1 minggu di Indonesia, saya nggak betah, pengen pulang lagi ke luar negeri. Karena apa? Di sini nggak ada kerjaan. Waduh, bayangin. Jadi buat kawan-kawan sekarang yang lagi ngebut-ngebutnya bekerja di luar negeri, tolong uangnya ditabung, dan nanti harus dipikirkan harus buka usaha apa di Indonesia. Ini tuh harus matang-matang agar kita bisa sekali kerja di luar negeri langsung kita bawa hasilnya ke Indonesia dan kita bisa sukses di negara kita sendiri. Seperti itu. Saya pengen seperti itu. Beneran, saya nggak mau bolak-balik. Saya nggak mau capek gitu. Siapa sih yang nggak mau kita sukses di negara kita sendiri? Bayangin, pengen kan semuanya. Jadi buat semuanya saya doakan yang terbaik aja deh buat kawan-kawan semuanya yang mau bekerja ke luar negeri ataupun mau pulang ke Indonesia. Saya tidak bisa membantu apa-apa, saya hanya bisa memberikan doa yang terbaik. Dan semoga kita semua dikasih kesehatan ya. Saat ini itu sangat penting sekali, nomor 1 kesehatan. Kalau tidak sehat kita gimana mau kerja. Jadi buat semuanya semangat terus, buat pekerja migran Indonesia semangat terus, buat para buruh yang di Indonesia juga semangat terus, semuanya semangat terus. Mudah-mudahan menemukan titik terang dan menguntungkan untuk semuanya ya, jangan merugikan ya, begitu. Menguntungkan untuk semuanya. Para PMI juga pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan membawa kesuksesan. Semangat buat semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat sahabat Pelangi Hidup, jika ada masalah apapun itu yang menimpa kalian di pekerjaan kalian dengan majikan atau apapun itu, silahkan konsultasi langsung ke Kajari Hongkong ya. Di situ ada hotline-nya. Silahkan ceritain, curhatin aja, begitu. Anggap aja Kajari Hongkong itu adalah sahabat kita, begitu ya. Keluarga kita di sini itu adalah pemerintahan kedua kita di sini di luar negeri ya. Silahkan kalian curhat, jangan takut. Insya Allah nanti ada responan. Mudah-mudahan masalah kawan-kawan bisa terselesaikan. Jangan sampai kawan-kawan curhat ke media sosial gini terus nggak dapat perlindungan ya, begitu. Atau nunggu di itu dulu sama majikan sampai berlarut-larut. Jangan ya, lebih baik lapor sejak dini ya, begitu. Oke, terima kasih buat semuanya, semangat terus.